Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Hari ini kita lanjut belajar tentang gaya dan hukum Newton ya teman-teman. Hari ini masih tingkat SMP ya. Oke, lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1. Sebuah bola dengan masa 0,5 kg, kita tulis dulu masanya sama dengan 0,5 kg. Didorong dengan gaya 4 Newton, berarti F-nya sama dengan 4 Newton. Berapakah percepatan bola tersebut? Nah, yang tanyakan percepatan ya teman-teman. Kita bisa hitung dari rumus aslinya adalah M kali A. Semacam ini rumus aslinya. Kalau disuruh mencari kalau disuruh mencari akselerasinya, percepatannya, kita pindahkan mass-nya ke seberang. Menjadi kayak gini kira-kira. Ya. Jadi akselerasi atau percepatan sama dengan force atau gaya dibagi dengan massa. Nah, kita masukkan nilainya teman-teman. F-nya itu adalah 4, terus massanya adalah 0,5. 4 dibagi 0,5 bisa kayak gini juga teman-teman, dikali 10 ya. Jadinya ini 8. Satuannya adalah meter per second square. Itu nomor 1. Kita lanjut nomor 2 teman-teman. Sebuah mobil derek menarik truk yang rusak dengan gaya 2400 Newton. Kita tulis F-nya sama dengan 2400 Newton. Jika percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat, akselerasinya berarti ya percepatan 3 meter per second kuadrat, hitunglah massa truk tersebut. Oke, berapakah massa dari truk tersebut? Oke, dari rumus aslinya yang ini tadi teman-teman, untuk mencari mass ya, kita bisa pindahkan akselerasinya menjadi seperti ini juga, menjadi pembagi. Jadi mass sama dengan force dibagi akselerasi atau percepatan ya. Force-nya kita masukkan nilainya 2400 per 3. 24 dibagi 3 itu adalah 8 ya. Jadi ini adalah 800, satuannya adalah kilogram. Oke, nomor 2 sudah terjawab. Nomor 3 teman-teman. Sebuah kotak dengan massa 5 kg berada di lantai yang licin. Oke, kita tulis mass-nya adalah 5 kg. Berada di lantai yang licin, ditarik gaya 50 Newton. Berarti force-nya, gayanya adalah 50 Newton. Ke arah kanan dan 30 Newton ke arah kiri. Oh, kita ilustrasikan dulu ya. Jadi kita gambarkan aja kira-kira semacam ini. Jadi sebuah kotak ditarik ke kanan dengan gaya 50 Newton. Terus ke arah kiri 30 Newton. 30 Newton. Apakah kotak tersebut akan bergerak? Oke, teman-teman, langsung bisa dilihat ke kanan 50 Newton ya ke kanan. Ke kiri 30 Newton. Nah, ini sudah bisa dilihat pasti menang yang 50 Newton ya yang ke kanan. Jadi jawabannya dia bergerak. Ya, di sini deh. Bergerak. Ya, pastinya dia bergerak. Jika bergerak, kemana arah geraknya? Ke kanan. Bergerak ke arah kanan. Ya. Selanjutnya, dan berapa percepatannya? Nah, percepatan ya seperti halnya ini tadi ya, rumusnya yang ini. Jadi akselerasi atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan mass. Gayanya teman-teman, ini kan ada 50 dan ada 30. Kita totalkan menjadi force resultant. Jadi ini ditulis FR bisa sih, atau F aja juga nggak apa-apa. Yang isinya ini adalah 50. Ke kanan kita asumsikan positif, ke kiri kita asumsikan negatif yang 30. Ya, terus dibagi dengan massa. Massanya adalah 5. Dan kita bisa hitung ini adalah 20 dibagi 5 dan itu sama dengan 4 ya. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, ini akselerasinya.
Kita lanjut nomor 4 teman-teman. Perhatikan gambar mobil berikut. Mobil bergerak dengan percepatan 0,5 meter per second. Oke, kita tulis akselerasi ya, percepatannya sama dengan 0,5 meter per second kuadrat. Setelah didorong oleh orang A dan B. Oke, jika gaya dorong orang A 150 Newton, berarti force-nya si A sama dengan 150 Newton. Gaya dorong orang B sama dengan berapa ya? FB-nya sama dengan berapa? Kita punya masanya ini ya teman-teman. Mass-nya sama dengan 0,8 ton dijadikan kilogram itu sama dengan 800 kilogram. Dikalikan 1000 ya, 0,8 kali 1000 itu 800. Selanjutnya lagi, nah langsung kita eksekusi ke penyelesaiannya ya teman-teman. Kita punya rumusnya, hukum 2 Newton sigma F sama dengan mass kalikan percepatan. Sigma F isinya adalah FA ditambah FB. Karena ini searah ya, semuanya kan dorong ke satu arah. Sama dengan masanya berapa kalikan percepatan. Kita masukkan nilainya, FA-nya adalah 150 ditambah FB yang ditanyakan sama dengan masanya adalah 800. Percepatannya itu sama dengan berapa? 0,5. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini FB kita sendirikan. Terus ini kita totalkan teman-teman. 0,5 kalikan 800, setengahnya 800 itu adalah 400. Dan 150-nya itu pindah ke kanan, jadi minus ya. Nah, setelah kita kurangi, FB itu adalah 250 Newton. Oke, ini adalah gaya yang dilakukan oleh orang B. Oke, nomor 4 sudah selesai. Lanjut nomor 5. Sebuah benda bermasa 6 kg, kita tulis mass-nya adalah 6 kg. Mula-mula diam. Oh, kecepatan pertamanya 0. Kemudian bergerak selama 4 detik. Waktunya adalah 4 second. 4 detik. Dan kecepatannya menjadi, berarti ini V2. Kecepatan 2-nya adalah 8 meter per second. Jika benda mengalami gerak lurus berubah beraturan, jadi GLBB ya, maka besar gaya yang bekerja, oke, gayanya sama dengan berapa? Kita punya rumus gaya itu sama dengan massa kali akselerasi teman-teman ya. Masanya udah ada 6 kg, akselerasinya belum dapat. Nah, kita hitung dulu nih. Percepatan atau akselerasi itu sama dengan kecepatan 2 dikurangi kecepatan pertama dibagi dengan waktu. Itu percepatan ya. Kita masukkan nilainya. Kecepatan 2 adalah 8. Kecepatan pertama 0. Ini kurangi 0. Bagi waktu, waktunya adalah 4. Jadi ternyata ini adalah 8/4, yaitu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, oke, kita masukkan ke nilainya sini. Masanya adalah 6 kg, 6, akselerasinya adalah 2. Kalikan 2 dan itu sama dengan 12 satuannya Newton. Oke, jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut itu adalah 12 Newton. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita perhatikan ya. Jadi ada gaya 3 ke kiri 25, gaya 1 sama 2 ke kanan 10 sama 15. Oke. Jika massa benda 8 kg, tentukan percepatan benda. Nah, kita cek dulu teman-teman. Ini ke kanan totalnya berapa? 25 ya. Ke kiri 25 dan ini nggak akan bergerak berarti karena kekuatan ataupun gaya ke arah kanan sama ke kiri itu sama 25 sama 25. Jadi percepatannya 0 nih, kita udah tahu. Tapi kita bisa hitung dulu tuh sigma F sama dengan M kali A. Ya.
Sigma F isinya adalah F1 berarti 10 ditambah ya, ini kan searah ya, tambah 15 terus dikurangi 25 sama dengan M kali A. Kita cek apakah dapat angka, ya pasti ini 0 kan ya. Jadi 0 sama dengan massnya berapa? 8 kg. 8 kali A. Nah udah, berarti A sama dengan 0 teman-teman. Memang nggak bergerak dia. Jadi akselerasinya 0, dia tidak bergerak. Lanjut nomor 7 teman-teman. 3 gaya bekerja pada balok kayu seperti pada gambar. Jika percepatannya sekian, ini akselerasinya ya, percepatannya. Tentukan massa balok tersebut. Kita selesaikan dari hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan massa kali akselerasi ya. Massa dikalikan percepatan akselerasi. F isinya. Yang ke kanan kita asumsikan positif, yang ke kiri negatif ya teman-teman. Kita masukkan nilainya 10, F1-nya 10 ditambah 25 dikurangi 15. 15-nya ke arah kiri, minus, makanya sama dengan masanya itu adalah yang ditanyakan. Ya, massa itu berapa ini pertanyaannya. Akselerasinya 2,5. Kita hitung nih. 25 tambah 10 itu 35. 35 dikurangi 15 itu sama dengan 20 ya ini. Ini sama dengan 20. M kali 2,5. Dan M sama dengan 20 per 2,5. Bisa ke arah sini juga. 20 dibagi 2,5 itu dapatnya adalah 8 teman-teman. 8. Satuannya adalah kilogram. Ya, jadi oke, agak aneh ya ke kiri jawabnya. Is oke, nggak apa-apa. Saya tulis ulang di sini. Mass massa ya sama dengan 8 kg. Ini ya teman-teman, jawaban nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Sebuah mobil bermassa 800 kg. Oke, kita tulis massanya sama dengan 800 kg. Mulai bergerak dengan percepatan. Oke, kita tulis 2 meter per second kuadrat. Ini ya percepatannya. Jika muatan mobil ditambah 400 kg, berarti ini mass 1. Nah, mass 2 itu sama dengan 800 ditambah ya, tambah 400 sama dengan 1200 kg. Itu massa 2 ya. Apalagi ini. Dan gaya gerak mobil tetap sama. Jadi F1 sama dengan F2 ya. Kita tulis ini aja. F1 sama dengan F2 sama. Maka besar percepatannya, ini yang ditanyakan adalah percepatan 2 sama dengan berapa. Nah, kita cari dulu gaya satunya teman-teman. Jadi ini akselerasi 1 berarti ya. Gaya 1 sama dengan ya mass kalikan percepatan 1. Massnya adalah 800, A-nya adalah 2. Jadi gaya pertama sama dengan 1600 satuannya Newton. Nah, ini sama dengan F2 juga ya teman-teman. Dan kita cari akselerasi 2. Akselerasi 2 dari rumus F sama dengan M kali A kayak gini. Ini mass 1 ya teman-teman ya. Kita bisa hitung dengan rumus F2 per M2. Nah, F2 itu sama dengan F1. Ini sama dengan F2 teman-teman ya. Ini kan sama, F1 sama dengan F2. Ya, ini sama dengan 1600 per mass 2 ini 1200. Kita coret-coret, kita sederhanakan, kita bagi 4 dapat 4, kita bagi 4 dapat 3. Jadi akselerasinya sama dengan 4/3 atau kalau didesimalkan adalah 1,3333 dan seterusnya meter per second kuadrat. Oke, ini akselerasi 2 sudah terjawab. Kita lanjut soal nomor 9. Sebuah benda yang bermassa 6 kg, massanya sama dengan 6 kg.
Bergerak dengan gaya. Oke, gayanya 30 Newton. 30 Newton. Jika percepatannya ini dinaikkan 2 kali lipat, oke, kita kasih nama. Kita cari akselerasinya. Akselerasi 1 sama dengan, kita cari dulu ya. Itu adalah F1 per M1 sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 ya. 5 meter per second kuadrat. Oke, jika percepatannya ini dinaikkan 2 kali lipat, kita cari A2. A2 itu 2 kali lipatnya A1 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 ya, meter per second kuadrat. Itu A2. Besar gayanya harus dirubah menjadi, yang ditanyakan adalah F2 sama dengan berapa. M-nya nggak berubah ya teman-teman. Jadi F2 sama dengan mass kali mass 2 kali akselerasi 2. Mass 1 sama dengan mass 2. Nggak ada perubahan. Ditulis di mana ya? Sini aja. Jadi massa 1 sama dengan massa 2. Nggak ada perubahan ya. Dan ini sama dengan 6 kali akselerasi 2 mana? Oh ini ya, 10. Jadi sama dengan 60, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, kuadrat ya. Susah. Meter per second kuadrat. Oke, itu gaya. Salah. Satuannya bukan meter per second kuadrat ya. Satuannya adalah Newton, teman-teman ya. Satuannya Newton. 60 Newton. Kita lanjut nomor 10. Sebuah benda bermassa M bergerak dengan gaya F. Oke, masanya M bergerak dengan gaya F. Gaya F. Percepatannya A. Oke, rumus asli ya, F, M sama A. Jika massa benda berubah menjadi setengah dari massa awalnya, berarti saya tulis sekarang mass 2 itu sama dengan setengah dari mass yang pertama ya. Dan gaya tetap sama, berarti F2 sama dengan F aja ya. Terus maka percepatannya adalah, yang ditanyakan adalah akselerasi 2 sama dengan berapa. Nah, teman-teman, kita punya rumus akselerasi itu sama dengan F per mass ya. Nah, kita bandingkan nih. Akselerasi 2 per akselerasi pertama. Bentar, kita perbaiki dulu. Akselerasi 2 per akselerasi 1 itu sama dengan gaya 2 per massa 2 per gaya pertama per massa pertama. Nah, kita masukkan value-nya ini teman-teman. Value-nya ini. Ini lebih enak dirubah jadi kayak gini teman-teman. 2M2 sama dengan M1 ya, kayak gini ya. Terlalu kecil kayaknya, bentar saya rubah dulu. 2M2 sama dengan M pertama nih ya. Terus F2 sama dengan F pertama. Jadi kita masukkan nilainya di mana nih? Di sini dulu biar gampang. Jadi gini. F2 per M2 jadi kayak gini. Ini adalah M, terus ini adalah F. Nah, kita punya ini sama kan teman-teman, sehingga ini bisa kita coret. F2 sama F sama ya, karena ini kan sama ya, bisa kecoret. Terus berikutnya mass 2 itu adalah mass pertama. Jadi ini bisa ditulis merah, nanti bentrok dengan yang atas, biru aja. 2 mass 2 per mass 2 gini kan. Jadi ini bisa kita coret ya, sehingga kita punya akselerasi 2 per akselerasi pertama itu sama dengan 2, sehingga
akselerasi 2, percepatan 2 maksudnya, itu adalah 2 kali akselerasi pertama. Akselerasi pertama nggak pakai angka 1 sih, hanya A aja ya. Kayak gini. Jadi ini jawabannya teman-teman. Jadi percepatan kedua itu 2 kali percepatan awalnya. Oke, nomor 10 sudah. Semoga teman-teman paham, dan ingat ini masih fisika tingkat SMP ya teman-teman. Semoga teman-teman paham, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you teman-teman.